Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Imam Besar dan Tahta Anugerah. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16 yang berbunyi, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kristus sebagai imam besar kita telah dicobai dalam segala hal seperti kita. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Maka ia bersyarat dan berkekuatan untuk menolong mereka yang sedang dicobai. Kristus sebagai imam besar dapat bersimpati, dapat turut menjamah dan merasakan, bahkan memasuki kelemahan-kelemahan kita untuk menderita bersama dengan kita. Maka atas setiap peristiwa dan penderitaan yang kita alami, ia dapat turut merasakannya dan bersimpati kepada kita. Karena kita mempunyai imam besar yang dapat bersimpati dengan kita, maka penulis Ibrani mendorong kita untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Tahta anugerah adalah tahta Allah yang ada di sorga. Terhadap alam semesta, tahta Allah adalah tahta otoritas. Allah duduk di atasnya dan menguasai serta mengatur alam semesta itu. Namun terhadap kita, kaum beriman, tahta ini adalah tahta anugerah. Ketika kita demi darah Kristus datang ke tahta anugerah, maka kita dapat berjumpa dan bersekutu dengan diri Allah. Tahta anugerah dalam Ibrani pasal 4 adalah tahta otoritas dalam Wahyu pasal 4. Kemudian dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2 menjadi tahta Allah dan anak domba, yang dari dalamnya mengalir sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, yang mengelilingi seluruh kota Yerusalem baru. Di kedua sisi sungai itu tumbuh pohon kehidupan. Ini mewahyukan bahwa Kristus yang kaya dalam roh yang hidup terpancar keluar melalui tahta anugerah. Saudara-saudara, sesungguhnya apa itu anugerah? Anugerah tidak lain adalah sungai yang mengalir, yang di dalamnya tumbuh pohon kehidupan. Setiap kali kita datang ke tahta ini, kita merasa ada anugerah yang mengalir dari dalamnya, membasahi dan menyuplai diri kita. Kita benar-benar dapat meminum sungai air kehidupan dan memakan pohon kehidupan. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan kepada kita, dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah. Kalau tahta anugerah ini ada di surga, bagaimanakah kita bisa menghampirinya? Bagaimanakah kita bisa menghampiri tahta Allah dan anak domba di sorga, sedangkan kita masih ada di bumi? Rahasianya adalah roh kita yang disinggung dalam Ibrani 4 ayat 12. Kristus yang duduk di tahta di sorga sekarang ada di dalam kita juga, yaitu di dalam roh kita. Inilah yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 22. Karena itu, roh ini adalah tempat tinggal Allah, seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 22. Kalau Kristus ada dalam roh kita, tentu Bapa dan Roh Kudus juga ada di dalam roh kita. Maka sesungguhnya Allah Tritunggal
berada dalam roh kita. Kita perlu melihat, walaupun tahta anugerah ada di surga, Kristus yang ajaib ini telah membawakan surga tingkat ketiga itu ke dalam roh kita, yaitu tempat di mana kediaman Allah di bumi ini berada. Roh kita hari ini telah menjadi tempat kediaman Allah. Roh ini juga adalah pintu gerbang surga. Di roh kita ini, Kristus adalah tangga surgawi yang menghubungkan kita yang di bumi dengan surga. Dan Kristus ini membawakan surga kepada kita. Asalkan kita kembali ke dalam roh kita, kita akan segera masuk ke dalam pintu surga dan menjamah tahta anugerah di surga melalui Kristus sebagai tangga surgawi kita. Untuk itu, kita perlu firman Allah yang hidup dan kuat. Firman Allah ini dapat menusuk amat dalam ke dalam batin kita dan memisahkan pikiran kita yang mengembara dengan roh kita. Memasuki tempat Maha Kudus sesungguhnya tidak perlu waktu yang lama, sebab di antara tempat yang Maha Kudus dengan roh kita tidak terdapat jarak. Kapankala dari dalam batin kita yang terdalam, kita dengan sungguh-sungguh menyerukan namanya, Tuhan Yesus, kita segera berada di tempat Maha Kudus. Kita segera menjamah tahta anugerah. Saudara-saudara yang terkasih, inilah keperluan kita hari ini, menjamah tahta anugerah, menerima anugerah yang mengalir dan menyuplai kita dari tahta anugerah. Puji Tuhan untuk tahta anugerahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjadi imam besar yang dapat bersimpati dan merasakan kelemahanku. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Bagiku hari ini, tahta-Mu adalah tahta anugerah yang terus mengalir dan menyuplai diriku. Tuhan, aku mau membiarkan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang kuat, memisahkan pikiranku yang mengembara dengan rohku. Aku mau Tuhan terus menyerukan nama-Mu dan kembali menghampiri tahta anugerah-Mu. Puji syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan menyertai roh kita. Kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.